Bab 21. Happy reading all. Tok tok tok. Masuk, terdengar suara dari dalam ruangan yang sedikit terbuka pintunya. Queen melangkah masuk dengan anggun seperti biasanya. Tanpa ada rasa ragu, rasa penasarannya hilang entah kemana. Menurut aturan perusahaan, kamu akan dikenakan denda sebesar 1 miliar jika mengundurkan diri sebelum 1 tahun, kecuali perusahaan yang memecatmu, kata Arya datar. Tapi saya tak punya uang sebesar itu, Pak, balas Queen dengan wajah memelas. Uang anak-anaknya sebenarnya cukup untuk membayar denda tersebut, tapi Queen bukanlah ibu yang tega menghabiskan uang hasil jerih payah anak-anaknya. Walaupun mereka pasti tak keberatan jika Queen menggunakannya. Queen bertekad akan berusaha sehingga semua berakhir dengan baik. Kenapa terdiam? Aturan tetaplah aturan yang harus dijalankan oleh semua karyawan di perusahaan ini. Arya kembali menegaskan dan tak memberi celah pada Queen untuk bernegosiasi dengannya. Arya tak ingin kehilangan Queen, ia akan berusaha untuk selalu dekat dengan Queen. Hanya Queen wanita yang mampu menghilangkan penyakitnya yang alergi terhadap wanita. Ia sendiri heran dan bingung dengan keadaannya, jangankan berhadapan dan berbicara dalam jarak sedekat saat ini, melihat seorang wanita dari jauh saja badannya akan gatal. Makanya ketika akan melakukan setiap perjanjian kerjasama dengan perusahaan lain, Arya menyuruh Zidan untuk mewakilinya dan akan melakukan penandatanganan kontrak di kantornya, dan karena itu pula lah sekretarisnya seorang pria dan seluruh karyawan perempuan tidak boleh berkeliaran sembarangan. Dan Zidan selalu mengatur agar bosnya tidak terlalu berinteraksi dengan wanita. Bagaimanapun ketatnya Zidan melindungi sang bos, tapi namanya hidup di dunia bukan hanya pria yang memiliki hak untuk menghirup udara semesta ini, wanita pun memiliki hak yang sama. Sebagai asisten, Zidan akan mengantisipasi secepatnya jika kulit sang bos tiba-tiba memerah dan gatal. Queen menatap Arya dengan tatapan kosong, ia tidak bisa memaksakan diri untuk membayar nilai yang keluar dari bibir bosnya dengan enteng, tidak mungkin pula ia menggunakan uang perusahaan yang sedang dalam masalah. Tapi bolehkan saya membayarnya dengan cara mencicilnya, Pak? Queen mencoba bernegosiasi dengan atasan sekaligus ayah biologis ketiga buah hatinya. Perusahaan saya tidak mengenal kata cicilan karena yang dicicil itu hanya rumah dan mobil bagi yang tidak mampu, jawaban Arya membuat Queen bungkam. 1. Saat seperti ini, Queen teringat akan putra bungsunya yang handal dalam berbicara. Tak ubahnya seperti pria tampan yang duduk dengan manis pada kursi kebesarannya. Jika Kiandra mewarisi wajahnya, maka Kiano mewarisi kepintarannya bersilat lidah. Jadi apa yang bisa saya lakukan, Pak? Saya tidak punya dana sebesar itu, sedangkan Bapak juga tidak menerima cicilan. Saya harus resign, Pak, karena ada urusan yang tidak mungkin saya abaikan. Queen mulai merasa putus asa. Ada caranya, ucap Arya tersenyum misterius. Apa, Pak? Tanya Queen ragu. Perasaan Queen jadi gelisah karena secepat kilat Arya berubah dan mengatakan ada jalan keluarnya, padahal beberapa detik sebelumnya Arya seakan menutup negosiasi yang Queen coba tawarkan padanya. PT Raksa Abadi harus tetap bekerja sama dengan PT Jewelry Design, ucap Arya enteng. Maksud Bapak? Tanya Queen terkejut. Saya tahu alasan kamu resign, semua rekan bisnis Bapak Anton Fahlepi yang datang melayat mengetahuinya, termasuk saya. Dan saya tahu kondisi perusahaan keluargamu yang sedang dalam masalah. Saya tidak ingin mengakhiri kerjasama perusahaan kita karena saya tahu kamu akan mampu mengembalikan kejayaan perusahaan PT Raksa Abadi, jawab Arya penuh penekanan. Penjelasan Arya sungguh mengejutkan Queen. Bagaimana tidak ketika ia dan Shirley beradu mulut, Queen sempat menyinggung peristiwa malam itu. Dalam hati Queen berdoa dan berharap Arya tidak menyadarinya. Bab 22. Happy reading all. Walaupun Queen ingin menolak, namun ia juga harus profesional dan berpikir jauh ke depan. Ia tidak ingin mengorbankan perusahaan dan karyawan yang mengais rejeki di perusahaannya. Dengan meyakinkan dirinya, ia menerima tawaran Arya. Tentunya Queen tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan di depan matanya. Tentu saja, Pak, tapi saya ingin Pak Arya membantu saya menormalkan kembali perusahaan karena ini adalah hal baru bagi saya, ucap Queen dengan tatapan memohon. Tatapan memohon Queen kembali mengingatkan Arya pada malam itu, di mana tatapan yang persis sama ketika dirinya memaksa membuka pakaian terakhir wanita itu.
Arya semakin yakin bahwa wanita itu adalah Queen. Entah mengapa potongan-potongan kejadian itu perlahan ia ingat kembali, padahal saat itu dirinya mabuk berat karena perbuatan salah satu rekan bisnisnya yang ingin menghancurkan dirinya. Beruntung saat itu Zidan tiba pada saat yang tepat dan mengantarnya sampai di depan pintu kamarnya. Pasti, saya akan melakukan yang terbaik untukmu dan perusahaan keluargamu. Bahkan jika diperlukan, saya akan setiap hari berada di perusahaanmu, ucap Arya membuat Queen kaget. Terima kasih Pak, tapi saya rasa tidak perlu berlebihan seperti itu. Cukup dengan memberikan saya saran atau petunjuk apa yang harus saya lakukan, balas Queen. Queen heran dengan dirinya sendiri, mengapa ia harus meminta bantuan pada Arya padahal para petinggi perusahaan PT Raksa Abadi juga merupakan orang-orang yang mengetahui seluk-beluk perusahaan. Queen lagi-lagi berusaha berpikir positif, ia tidak boleh langsung mempercayai orang-orang pada perusahaannya, ia masih harus berhati-hati jangan sampai di antara mereka ada yang berpihak pada Shirley mengingat saudara tirinya selama ini mengendalikan semua. Sementara itu, si kembar tiga yang mengetahui jika seseorang sedang berusaha mencari tahu informasi mominya dengan segera ia melacak posisi orang tersebut dan alangkah terkejutnya Keanu dan adik-adiknya melihat lokasi yang mereka temukan. Kantor Om Arya, pekik Keanu tak percaya. Mungkinkah Om Arya itu menyukai Momi? Gumam Kiandra dan terdengar oleh kedua saudara kembarnya. Kalau benar dugaan Kiandra, bagaimana dengan kita jika seandainya Om Arya tidak bisa menerima keberadaan kita seperti Dedi? Suara Kiano terdengar sedih. Jangan berpikir seperti itu, Ded. Belum tentu Dedi tidak menginginkan keberadaan kita. Bagaimana jika memang sebenarnya Dedi tidak mengetahui kehadiran kita di dunia ini? Keanu menghibur adik bungsunya yang selalu sensitif jika membicarakan Dedi mereka. Benar kata abang, Ded. Bukankah menurut Momi mereka tidak saling kenal sebelumnya? Kiandra ikut menghibur adiknya. Saling menyayangi dan saling mendukung seperti yang diajarkan oleh Queen selama ini terekam dengan sempurna dalam diri mereka. Tak sekalipun mereka berkelahi layaknya anak-anak seusia mereka yang selalu rebutan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Bagaimana kalau kita cerita sama Momi? Tanya Kiano khawatir. Jangan, kompak Keanu dan Kiandra. Kenapa? Ingat kata Momi, kita tidak boleh menyembunyikan apapun pada Momi. Bagaimana jika Om Arya berniat jahat sama Momi? Kiano mengemukakan pendapatnya. Tidak mungkin, Ded. Om Arya sepertinya pria baik, ingat gak saat kita main di kantornya? Kita malah dibelikan makan siang, balas Keanu. Dan memelukku dengan sayang, celetuk Kiandra tersenyum bahagia seolah hangatnya pelukan Arya masih terasa. Gimana kalau kita main lagi di kantor Om Arya sambil menyelidiki siapa yang menginginkan informasi Momi? Kiano memberikan ide dan langsung disetujui oleh kedua kembarannya. Bab 23. Happy reading all. Queen dan ketiga anaknya menyambut hari yang baru dengan senyum bahagia. Queen merasa dirinya terlahir kembali. Kebahagiaan yang membuncah dalam dadanya karena pada akhirnya bisa kembali ke rumah di mana ia dilahirkan dan tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya walaupun kemudian ia memilih pergi karena tak sanggup menahan derita akibat perbuatan ibu tiri dan saudara tirinya. Mengingat ibu tiri dan saudara tirinya, Queen hanya bisa menghela napas panjang. Ia tidak ingin larut dalam kesedihan dan tidak peduli dengan apa yang akan mereka alami di luar sana. Bukankah mereka telah cukup lama hidup dalam kemewahan dan menikmati apa yang seharusnya menjadi hak Queen? Selesai sarapan bersama si kembar tiga, Queen kemudian berangkat ke kantor dengan diantar oleh sopir ayahnya yang selalu setia dan satu-satunya yang Queen pertahankan untuk tetap bekerja padanya. Pria yang seumuran ayahnya yang selalu menyiapkan kedua tangannya untuk memeluknya dengan kasih sayang seorang ayah. Beberapa menit kemudian Queen tiba di perusahaan dan disambut oleh para karyawan yang berbaris dengan rapi. Queen tersenyum dan menjabat tangan mereka satu persatu, bahkan office boy dan office girl pun ia salami. Terima kasih atas sambutan kalian. Kedepannya mohon kerjasamanya agar perusahaan kita semakin berkembang, ucap Queen tersenyum sambil mengedarkan pandangannya. Pasti Bu,
Kita akan selalu memberikan dukungan terbaik kami pada Bukuin, ucap Parinto manajer keuangan mewakili rekan-rekannya. Ucapan Parinto mendapat temukan tangan dari karyawan yang lain. Senyum puas terpancar dari wajah masing-masing karyawan. Kemudian Queen membubarkan mereka dan berjalan ke arah lift yang akan membawanya ke ruangan ayahnya didampingi oleh sekretarisnya. Di tempat lain pada kota yang sama terlihat 3 anak kembar dengan memakai baju formal yang warnanya sama dengan gaya layaknya orang dewasa turun dari sebuah mobil dan langsung disambut dengan ramah oleh satpam. "Selamat pagi anak-anak, mau ketemu bos?" "Iya." "Iya pak, boleh kan?" Kiandra mewakili kedua saudaranya menjawab dengan suaranya yang lembut. "Tentu saja boleh, nona kecil. Mari bapak antar ke lift." Petik 2. "Gak usah pak, kami bisa kok," balas Keanu tak ingin merepotkan Pak Satpam yang baik hati. Mereka bertiga berjalan sambil berpegangan tangan menuju lift yang akan membawa mereka bertemu dengan bos perusahaan yang mereka panggil dengan Om Arya. Tiba di lantai termewah gedung perkantoran tersebut, mereka harus menunggu di depan meja sekretaris karena sedang ada rapat. Melihat kesempatan di depan mata, mereka kemudian memanfaatkannya dengan memasang sebuah alat yang langsung terhubung dengan ponsel ketiganya. Selama 1 jam mereka dengan setia menunggu sambil menikmati kemewahan gedung tersebut. Hingga tanpa sengaja Keanu melihat sebuah foto yang tergantung pada dinding dekat pintu masuk ruangan CEO. Keanu terus menatap foto itu bergantian dengan wajah Keanu. "Mirip," gumamnya namun terdengar oleh Kiandra dan Keanu. "Apa yang mirip, Bang?" Kompak Kiandra dan Keanu bertanya. Baru saja Keanu ingin menjelaskan namun segera diurungkan karena orang yang ingin mereka temui telah berdiri menjulang tinggi di depan mereka. "Kenapa kalian menunggu di luar? Ayo masuk." Petik 2. "Momi mengajarkan kami agar tidak masuk ke ruangan atau rumah orang jika tidak dipersilahkan," ucap Kiandra di balik cadarnya. "Momi kalian pasti sangat baik dalam mendidik kalian," setelah Zidan memperhatikan dengan teliti wajah ketiganya. Baru kali ini Zidan ada kesempatan untuk melihat mereka bertiga dengan baik karena pada kunjungan pertama mereka, Zidan disibukkan dengan pekerjaan oleh bosnya karena asyik menghabiskan waktu bersama ketiganya. Semakin Zidan memperhatikan mereka semakin mengkerut alisnya seolah memikirkan sesuatu. Bab 24. Happy reading all. "Boleh Om?" Zidan tanya sesuatu. "Boleh Om, tapi jangan yang susah, soalnya kami masih anak-anak," jawab Keanu datar. Zidan tersenyum kecut mendengar nada suara anak kecil di depannya. Bagaimana bisa pria kecil ini mirip dengan cara bicara pria besar yang sedang menatapnya tajam? Apa mungkin anak ini saudara jauh Big Boss-nya? Tidak mungkin anak saudara kandung bosnya karena beliau anak tunggal. Setahu Zidan sejak tuan dan nyonya besar meninggal, bosnya tinggal sendiri hanya para art yang menemaninya. "Cepetan Om, apa yang ingin ditanyakan?" desak Kiandra di balik cadarnya. "Dedi sama mominya tahu gak kalian kemari?" tanya Zidan penasaran dengan ketiganya. "Momi pasti marah kalau tahu kami keluar rumah, tapi kalau Dedi enggak," jawab Keanu menunduk. Melihat Keanu yang menunduk sedih, Arya segera menghampirinya dan memeluk Keanu dengan hangat. Sesaat Keanu memejamkan matanya merasakan pelukan hangat Arya. "Kok cuma abang yang dipeluk, Keanu juga ingin dipeluk." Petik 2. "Ayo sini, peluk Om," sambil membuka lebar-lebar tangannya menyambut ketiganya. Seperti sebuah keluarga yang baru bertemu setelah berpisah lama, celetuk Zidan sambil berjalan keluar ruangan. Mereka berempat lalu bermain bersama. Arya yang merasa terhibur dengan kedatangan ketiganya menghabiskan waktu bersama mereka. "Mau gak kalian main ke rumah Om?" "Kami harus izin Momi dulu," jawab Kiandra. "Om penasaran dari tadi kalian hanya menyebut Momi saja, memangnya Dedi kalian kemana?" Ketiganya hanya menggelengkan kepalanya tak tahu harus bagaimana menjelaskan pada Arya. Mereka selalu mengingat setiap pesan mominya agar tidak sembarangan bercerita karena kini mereka hidup di belahan dunia timur yang menganggap aib jika lahir tanpa Dedi. "Maafkan Om sudah bertanya hal yang pribadi," dengan wajah bersalah Arya meminta maaf pada orang lain untuk pertama kalinya.
Sebuah kemajuan besar seorang Arya Dwi Pangga yang terkenal tegas dan dingin, tak pernah sekalipun ia mengucap maaf, namun kini ia meminta maaf pada anak kecil yang baru 2 kali bertemu. Rasa penasaran menggelitik perasaan Arya. Ada apa dengan ketiga bocah ini? Mengapa mereka seolah tidak mengenal dedi mereka? Hatinya tiba-tiba bagaikan tertusuk paku, sakit namun tak berdarah. Entah berasal dari mana keinginan untuk melindungi ketiganya begitu kuat dari dalam hatinya. Sungguh ia tak tega menatap tatapan sendu ketiganya ketika membicarakan dedi mereka. Melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 13, artinya mereka sudah cukup lama bersama dengan bos besar perusahaan. Mereka pun berpamitan. Om, kami pamit pulang, nanti nenek kebingungan mencari kami. Kanu kemudian mencium punggung tangan Arya diikuti oleh adik-adiknya. Ini kartu nama Om, kalian boleh menghubungi Om Arya kapan saja, menyodorkan kartu nama bertinta emas miliknya. Thanks Om. Kiandra mengambil kartu nama tersebut dan mendaratkan ciuman pada pipi Arya. Ada rasa hangat menjalari perasaan Arya, bukan rasa yang sama ketika melihat Queen. Tiba-tiba ia mengingat ketika mencium kedua orang tuanya. Walaupun Arya belum memiliki anak, tapi dicium oleh Kiandra seolah ia menjadi seorang ayah. Baru saja ketiganya pergi, Zidan masuk ke dalam ruangan Arya tanpa mengetuk pintu. Kebiasaan yang selalu membuat Arya kesal. Untungnya ia sangat membutuhkan kecerdasan asistennya itu, kalau tidak, sudah lama ia tendang dari perusahaannya. Mana anak kembar itu bos? Pulang, jawab Arya pendek. Lo kok pulang sih, bos? Maksudnya, kamu mau jadi pengasuhnya? Kesal Arya mendengar pertanyaan tak berbobot asistennya. Bos punya saudara jauh kan? Yang punya anak seumuran mereka. Bab 25. Happy reading all. Tumben kamu ngurusin saudara jauhku. Ada urusan apa kamu dengan mereka? Tiba-tiba bertanya seperti itu. Lebih baik kamu kembali bekerja. Perusahaan tidak menggaji kamu untuk mengurus saudara jauhku, omel Arya merasa waktunya terbuang percuma meladeni asistennya. Bos gak perhatikan mata ketiganya. Mata mereka mirip dengan iris mata kakek bos. Kalau gak percaya bos bisa bercermin atau melihat foto di dekat pintu ruangan bos, ucap Zidan bersemangat. Menurut papa hanya aku yang mewarisi iris mata kakek yang berwarna coklat madu. Apa mungkin aku beneran punya saudara jauh? Gumam Arya pelan namun masih terdengar di telinga Zidan yang super sensitif. Atau bos pernah menebar benih dengan seorang wanita? Zidan menatap bosnya intens. Sejak memimpin perusahaan ini, kemanapun saya pergi kamu selalu ikutkan. Dan kamu tahu kan kalau saya sangat tidak menyukai perempuan. Kesal Arya mendapat tuduhan tak bermoral dari asistennya yang gak ada akhlak. Siapa tahu aja kan, bos. Seperti malam itu, mana tahu bos melupakannya, balas Zidan tersenyum jahil. Saya melakukan itu hanya dengan satu wanita dan itu pun dalam keadaan mabuk. Dan ingat jika itu adalah kesalahanmu karena tidak bersamaku saat itu, tatapan tajam Arya membuat Zidan meringis. Yang melakukan bos, yang mabuk bos, yang merasakan surga dunia juga bos, tapi kenapa saya yang salah? Balas Zidan tak terima. 1. Jelas salahlah, kamu di mana saat saya sangat membutuhkanmu. Itu kesalahan terbesarmu selama jadi asistenku. Maaf bos, tapi saat itu mamaku kritis dan akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Petik 2. Ya udah, gak usah dibahas lagi. Selesaikan semua tugas yang saya berikan. Paling lama 2 hari semua informasi tentang Queen harus berada di atas mejaku, kalau tidak ingin gaji plus bonusmu dipotong. Bos mau kemana? Kita masih ada rapat, tanya Zidan panik melihat Arya berdiri dan mengambil ponselnya. Pulang, kepalaku mendadak berat. Dan tugasmu menggantikanku rapat. Petik 2. Jawab Arya santai. Arya kemudian keluar ruangan kerjanya meninggalkan Zidan yang menatapnya dengan tatapan datar menahan kekesalannya. Ia tak habis pikir dengan bosnya yang menggampangkan semuanya. Bagaimana bisa dalam 2 hari semua informasi Queen bisa ia dapatkan? Zidan menarik napas dalam-dalam dan membuangnya kasar untuk menghilangkan sebagian bebannya. Dalam perjalanan pulang ke kediamannya,
Arya menyandarkan kepalanya sambil memejamkan mata, ia sangat lelah. Kata-kata Zidane kembali terngiang di telinganya, Pak Danang mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang tak ingin majikannya terganggu. Perlahan mobil yang ditumpangi Arya memasuki pintu gerbang rumah mewah miliknya. Rumah mewah yang tampak berdiri dengan kokoh dari luar namun sunyi, hanya Art yang lalu lalang mengerjakan pekerjaan masing-masing. "Selamat datang, Tuan Muda," sapa salah satu Art. Seperti biasa Arya hanya menganggukkan kepalanya dan berlalu memasuki kamarnya. Hari ini ia sangat lelah lahir batin. Kata-kata Zidane sangat mempengaruhinya. Kepalanya terasa berat memikirkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Arya mengingat iris mata ketiganya yang berwarna coklat madu, bagaimana bisa ia tidak memperhatikannya? Seandainya saja ia mengetahuinya sejak awal mungkin ada informasi yang bisa menjelaskan tentang mereka sehingga tidak harus memikirkannya. Seandainya saja peristiwa malam itu tidak pernah terjadi, dirinya bisa langsung menolak ucapan Zidane. Semoga saja anak-anak itu menghubunginya sehingga bisa mencari informasi tentang mereka.